Halo semuanya, saya Andito. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membagikan informasi ke kalian secara singkat tentang demokratisasi negara Bolivia di beberapa menit ke depan. Pembahasan yang pertama yaitu bagaimana level demokrasi di negara Bolivia. Bolivia merupakan negara demokrasi di mana pemilihan umum yang kredibel telah diadakan secara teratur. Negara Bolivia menduduki peringkat 98 dari 167 dengan nilai skor demokrasinya yaitu 4,65. Bolivia sendiri menganut sistem pemerintahan republik presidensil yang dimana kepala negaranya dan kepala pemerintahannya yaitu presiden. Pilpres di Bolivia dilakukan dengan cara pemilihan langsung dengan masa jabatan selama 5 tahun. Berlanjut ke pembahasan yang kedua yaitu apakah pembangunan ekonomi berdampak bagi demokratisasi di negara Bolivia. Bolivia merupakan negara terbelakang di benua Amerika Selatan yang membutuhkan dukungan politik dan ekonomi dari negara lain. Kekayaan alam yang melimpah di Bolivia tidak serta-merta membawa negara ini pada kesejahteraan. Bermula dari kebijakan yang menghalangi investasi Bolivia, dan Bolivia juga pernah mengalami masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada saat itu, yaitu sekitar 6,8% di tahun 2013 dan 5,4% di tahun 2014. Tetapi karena turunnya harga minyak, pertumbuhan ekonominya pun mulai melambat menjadi 4,2% di tahun 2017. Berlanjut ke pembahasan yang ketiga. Apa faktor sosial yang mempengaruhi demokratisasi di negara Bolivia? Kebijakan nasionalisasi yang dikeluarkan oleh Evo Morales pada 1 Mei 2006 yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional tersebut dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap kebebasan berinvestasi di Bolivia dan merugikan sekitar 20 perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan dan eksplorasi migas. Kebijakan ini dikeluarkan bukan karena keinginan Evo Morales, tetapi merujuk kepada terjadi gerakan sosial yang telah terjadi di Bolivia pada periode waktu tahun 2000 sampai 2005. Pemerintahan Bolivia terdahulu yang menerapkan kebijakan ekonomi dan politik neoliberal telah menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan kemiskinan dalam masyarakat Bolivia. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan keempat, bagaimana gerakan sipil negara tersebut. Gerakan sipil yang terjadi pada tahun 1985 sampai dengan 2006 semakin membesar seiring kebijakan pemerintah sebagai bentuk dari perubahan politik yang terjadi di Bolivia yang dianggap membawa dampak buruk bagi rakyat Bolivia. Pembasmian ladang koka dan kebijakan ekonomi yang melalui privatisasi air dan hidrokarbon menjadi faktor yang membuat perlawanan rakyat Bolivia tumbuh dan membesar. Bentuk perlawanan rakyat Bolivia menjadi unik ketika gerakan ini dapat dikatakan berhasil menjatuhkan kekuasaan yang telah mapan. Gerakan ini yang terjadi di Bolivia merupakan gerakan sipil baru, gerakan yang baru. Dikarenakan unsur-unsur yang gerakan tersebut tidak hanya datang dari kelas pekerja, tetapi dari berbagai kalangan. Tuntutan yang diajukan bukan berdasarkan atas hubungan antara pemilik modal dan pekerja. Walaupun tuntutan masih bersifat adanya perubahan dalam kebijakan ekonomi, namun gerakan sipil yang terjadi di Amerika Latin umumnya dan khususnya Bolivia adalah kembalinya peranan negara di dalam pengaturan pasar. Oleh karenanya, tuntutan untuk melakukan nasionalisasi di Bolivia bukan sebuah gerakan yang menolak paradigma neoliberal, tetapi lebih kepada pembagian yang adil hasil-hasil antara investor dan Bolivia. Pembahasan yang kelima yaitu bagaimana pelaksanaan pemilu di Bolivia. Dengan berlandaskan transparansi, kredibel dan adil, pemilu di Bolivia dilaksanakan dengan pemilihan suara terbanyak. Tetapi adanya krisis politik pasca pemilu Bolivia di tahun 2019. Dan istilah itu dikenal dengan bahasa Spanyol, yaitu bahasanya bisa dikatakan sebagai yang sering menjadi suatu istilah yang sering mereka sebutkan, yaitu Primavera Boliviana, musim semi Bolivia, dan Primero la Democracia adalah serangkaian aksi demonstrasi dan kerusuhan terjadi di Bolivia sejak tanggal 21 Oktober 2019.
menentang pemerintahan Evo Morales yang berkuasa selama 14 tahun. Pembahasan terakhir yaitu pembahasan tentang bagaimana pendapat saya atau opini saya pribadi tentang terhadap demokratisasi negara Bolivia. Ya, meskipun tingkat demokratisasi di Bolivia di angka rata-rata, tetapi tidak menjadi tolak ukur demokrasi yang berjalan semestinya. Karena banyak rintangan dan permasalahan dari segi sosial dan budaya yang menjadi penghambat bagi Bolivia itu sendiri.